Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun fundamental, mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Baik, seperti biasa, pertama kita cek harga kripto untuk hari ini. Harga kripto kita untuk hari ini di posisi pertama ada Bitcoin. Bitcoin hari ini mengalami kenaikan, lebih tepatnya tadi malam juga mengalami kenaikan sampai dengan hari ini, saat ini itu mengalami kenaikan sebesar 2,67%. Saat ini Bitcoin berada di harga 44.139,30 US dollar. Baik, coba kita perhatikan untuk chartnya Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri di chartnya di sini kalau kita perhatikan di sini udah hijau semua ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam 7 hari atau 1 minggu ke belakang itu memang posisinya sedang sudah tren, sudah mulai kembali naik ke atas, sudah mulai uptrend. Tapi tetap diwaspadai ini, kalau saya pribadi takutnya sudah terlalu tinggi. Ini tetap akan ada waktu dimana para pelaku investasi melakukan profit taking. Kita lihat yang untuk chart hariannya memang di sini sudah uptrend. Jadi ya bagi yang mengkoleksi Bitcoin juga pasti senyum-senyum sendiri ya. Bagi yang akan mengambil posisi mungkin saya sarankan juga mesti tetap cek kembali analisa teknikalnya dan analisa fundamentalnya di sini, karena marketnya sudah hijau. Dikhawatirkan pada saat ambil posisi tahu-tahu marketnya kembali turun, kan itu tidak enak juga, saya rasa seperti itu. Baik, di koin berikutnya di sini ada Ethereum. Ethereum di sini juga mengalami kenaikan sebesar 1,45%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.950,27 US dollar. Ethereum juga chartnya secara harian daily ini hijau, walaupun uptrendnya tidak begitu tinggi seperti Bitcoin tadi. Kita coba lihat untuk 1 minggu terakhir. Ini Ethereum sama secara keseluruhan udah hampir uptrend, walaupun masih ada merahnya kemarin, tapi ini udah bisa dibilang uptrend. Jadi yang sudah mengambil posisi kemarin di posisi terbawah ya senyum-senyum pastinya. Yang untuk baru mengambil posisi saya sarankan cek kembali analisa teknikalnya. Kalau memang merasa yakin ini masih akan naik, ya keputusan di tangan teman-teman masing-masing ya. Kita cek di koin berikutnya setelah Bitcoin, Ethereum disusul oleh Binance. Binance di sini juga mengalami kenaikan sebesar 4,44%. Saat ini Binance berada di harga 409,68 US dollar. Untuk Binance sendiri walaupun hijau tapi tidak juga bisa dibilang uptrend kalau bagi saya. Maksudnya hijau ya hijau sudah mulai kembali pulih, tapi belum juga menunjukkan uptrend yang signifikan. Jadi kalau saya pribadi ya yang namanya beda ini ya, beda koin tentunya beda juga fundamental yang mendasarinya. Jadi bagi teman-teman yang mengkoleksi Binance juga, apakah ini saatnya atau masih wait and see, itu keputusan di tangan teman-teman. Tapi untuk Binance sendiri ini kalau chart secara mingguan atau 7 hari ke belakang rata-rata ini itu sudah menunjukkan uptrend. Nah, untuk menunjukkan uptrend, tapi saya juga tidak bisa memberi kepastian ini sudah di posisi tertinggi atau masih akan memungkinkan untuk rebound kembali ya. Jadi kebijakan dan keputusan ada di tangan teman-teman semua.
Selanjutnya di bawahnya ada XRP. XRP karena memang hari ini berita yang akan kita bahas tentang XRP. Jadi saya akan lihat juga harga tentang XRP. XRP hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,36%. Saat ini XRP berada di harga 0,7721 US dollar. XRP juga secara chart untuk daily-nya itu hijau, sedang bagus-bagusnya. Nih kalau kita lihat semuanya, Bitcoin juga hijau. Jadi berdampak ke koin-koin lainnya yang juga akhirnya juga hijau. XRP ini kalau kita lihat chart dalam weekly atau mingguan, ini trennya juga udah mulai pulih kalau kita perhatikan. Jadi bagi teman-teman yang akan mengambil posisi di XRP, boleh dicek kembali analisa teknikal maupun analisa fundamentalnya. Baik, setelah XRP ada Terra, ada Solana, Cardano, dan Polkadot. Untuk Terra mengalami kenaikan sebesar 6,53%, Solana 4,98%, Cardano mengalami penurunan 1,63%, Polkadot 0,79% mengalami kenaikan. Dan masih banyak lagi koin-koinnya, ada Dogecoin, Shiba Inu, Polygon, Cosmos, Chainlink, Decentraland, dan The Sandbox. Baik teman-teman, untuk berita, untuk updatean hari ini kita akan membahas sedikit tentang XRP. Jadi tentunya ini ada sedikit info tentang XRP. Ripple menggerakkan 1 miliar XRP lagi, menambahkan sebagian dirinya ke dalam sirkulasi. Wellart telah membagikan bahwa kelas berat fintech Ripple telah melepas 1 miliar koin XRP dari escrow saat ini atau pada hari ini, pertama di bulan berikutnya. Namun sebagian besar kripto ini akan dikunci kembali. Sekitar 200 juta US dollar XRP sebenarnya akan ditambahkan ke dalam sirkulasi, dirilis dalam 2 gumpalan masing-masing 500 juta US dollar secara keseluruhan jumlah kripto yang terdiri dari 780 juta US dollar. Next, Wellart juga menyebarkan berita bahwa total 222 juta XRP ditransfer oleh beberapa dompet ditandai oleh pelacak kripto sebagai tanda petik tidak diketahui oleh beberapa pertukaran kripto. Namun, analitik yang dibagikan agregator data berpusat pada Bithome XRP menunjukkan bahwa dompet yang tidak dikenal ini juga memiliki pertukaran kripto. Dengan demikian, transaksi terbesar ini sebesar 152,27866 XRP telah dilakukan oleh Binance secara internal. Dalam jumlah ini setara dengan 118.693.000 US dollar. Transaksi yang lebih kecil dilakukan oleh Bittrex, Bitso, Bithumb. Mereka memindahkan total 70 juta koin terdiri dari 20 juta koin, 20 juta koin, 13 juta, 17 juta XRP. Jadi pecahannya itu memang tidak langsung total ya. Ini pecahannya memang dibagi-bagi mulai dari 20, 20, 13 dan 17 XRP. Next. Sementara itu, pasar kripto berbalik arah memasuki zona hijau. Sebagian besar dari 100 sedang naik mengikuti lonjakan harga Bitcoin yang mulai dari kemarin dan hari ini juga berlanjut hijau. Pada hari Senin, cryptocurrency unggul melampaui level 40.000 US dollar dan hari ini bergerak lebih tinggi menyentuh 44.000 secara singkat dan kemudian membuat kemunduran kecil atau ada sedikit penurunan kecil. Kripto XRP berafiliasi dengan Ripple berpindah tangan sebesar 0,7707 menurut Coin Market Cap yang market cap yang saya cek seperti di awal, melonjak sebesar 6,43% selama 24 jam terakhir dan hampir naik sebesar 12% dalam 7 hari terakhir ya. Artinya itu dalam 1 minggu perpantauannya yang kita lihat di chart tadi memang
trennya sudah mulai naik. Jadi memang di sini kenaikannya hampir 12% secara keseluruhan. Kita next berita selanjutnya, ini dari CEO Ripple menolak ketidakpastian XRP. Swift telah mengajukan tanggapan terhadap oposisi SEC. Nah, apa itu? Kita coba cek. Ripple atau XRP akhir-akhir ini menjadi berita utama sebagai akibat dari perselisihan yang terus berlanjut dengan Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC. Yang pertama baru saja mengajukan oposisi terhadap keputusan DPP dengan alasan bahwa SEC hanya mencari do atau lebih. Sementara itu, Barat telah meningkatkan sanksi yang ditargetkan terhadap Rusia dengan maksud mencegah bank-bank Rusia mengakses Security for Worldwide Internal Bank Finance Telecommunication SWIFT, jaringan komunikasi yang menopang transaksi keuangan global. Pertukaran terbaru diumumkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada terhadap Rusia berarti bahwa negara itu dikeluarkan dari SWIFT yang akan melumpuhkan aset bank sentral Rusia. Dengan banyak orang mengharapkan Rusia beralih ke kripto setelah vulnerable Bitcoin atau BTC mencapai level 9 tertinggi dalam 9 bulan terakhir. CEO Ripple, Brent Garlinghouse, membahas realitas keterlibatan XRP, kripto, dan blockchain dalam menghindari sanksi internasional. Jadi salah satu efek dari invasi Rusia terhadap Ukraina memang di sektor kripto ini juga tetap terpengaruh sampailah dengan XRP. Walaupun demikian dari pihak XRP tentunya juga tidak khawatir disalahkan. Jadi daripada kena sanksi internasional, mereka juga sudah mewanti-wanti hal tersebut ya. Baik teman-teman, dari beberapa info yang saya sampaikan, nanti teman-teman juga boleh kembali mengecek dari beberapa berita, seperti berita yang barusan saya update itu dari findbolt.com di finance cryptocurrency juga. Teman-teman juga boleh update berita-berita terbaru di situ. Saya rasa info tentang XRP di sini bisa menjadi angin segar bagi para pengkoleksi atau calon pengkoleksi XRP, karena tentunya XRP masih memiliki masa depan yang cerah kalau menurut saya secara pribadi. Tapi kembali lagi, apapun hasil yang sudah teman-teman putuskan untuk mengambil posisi, pastikan itu sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Jadi harus lebih bijak dalam mengambil posisi, sehingga tidak menjadi suatu penyesalan ketika koin yang teman-teman pilih itu tidak sesuai yang teman-teman harapkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.